Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Kelompok 2 Praktikum Kesehatan Lingkungan FKM USU. Kami akan menampilkan video praktikum tentang pengolahan sampah organik menggunakan maggot. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Lingkungan, selamat datang di video kali ini, di mana kita akan menjelajahi sebuah solusi inovatif yang tidak hanya membantu mengurangi masalah sampah, tetapi juga memberikan manfaat besar dan lingkungan kita. Tahukah kamu bahwa setiap hari kita menghasilkan jutaan ton sampah organik dari sisa makanan, kulit buah, hingga limbah kebun. Semua ini seringkali berakhir di tempat pembuangan akhir. Sampah organik adalah sumber daya yang sangat berharga. Di Indonesia, sebagian besar sampah yang dihasilkan adalah sampah organik. Dan sayangnya, banyak dari kita yang belum menyadari potensi besar yang dimiliki oleh limbah ini. Dengan memanfaatkan sampah organik, kita tidak hanya mengurangi volume limbah yang mencemari lingkungan, ada cara cerdas untuk mengubah masalah ini menjadi peluang, yaitu dengan budidaya maggot. Maggot adalah larva dari lalat BSF atau Black Soldier Fly. Mereka mampu mengonsumsi berbagai jenis limbah organik dan mengubahnya menjadi pupuk alami yang kaya akan nutrisi. Dalam prosesnya, maggot juga menghasilkan protein tinggi yang dapat digunakan sebagai pakan ternak. Bayangkan betapa banyaknya sampah organik yang bisa kita ubah menjadi sumber daya yang bermanfaat. Di video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang cara budidaya maggot dari sampah organik, langkah-langkah yang perlu dilakukan, pertumbuhannya, serta manfaatnya bagi lingkungan dan ekonomi. Dengan memanfaatkan sampah organik secara efektif, kita tidak hanya berkontribusi pada kelestarian lingkungan, tapi juga menciptakan peluang usaha loh Sobat Lingkungan. Pada tahapan ini, kita akan melihat bagaimana langkah-langkah budidaya maggot, serta alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Selain itu, kami juga akan melakukan 3 percobaan menggunakan bahan pakan yang berbeda untuk melihat hasil terbaik. Yuk, simak langkah-langkahnya. Sebelum memulai, siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti wadah, kawat, dedak, pakan ayam, ampas kelapa, nasi yang sudah di blender, air hangat, dan telur maggot. Pada percobaan pertama, bahan yang digunakan ialah ampas kelapa, pakan ayam, dedak, dan juga air. Langkah pertama yang dilakukan ialah memasukkan ampas kelapa ke dalam wadah sebanyak kurang lebih 500 gram. Dan harus dipastikan bahwa ampas kelapa tidak memiliki kadar air yang terlalu banyak. Kemudian, masukkan dedak pada wadah secukupnya saja, lalu campur keduanya hingga merata. Berikan sedikit air agar memberi kelembapan pada pakan, agar mudah untuk dipadatkan. Setelah tercampur rata, padatkan pakan dengan memberi sedikit tekanan secara perlahan agar pakan memadat dan kemudian bentuk menjadi seperti persegi panjang. Sesuaikan ketinggian media pakan yang lembab sesuai dengan banyaknya telur maggot yang digunakan. Jika telur yang digunakan di bawah 5 gram, ketinggian media pakan maksimal 1 cm. Jika telur di atas 5 gram, maka tinggi media pakan maksimal 2 cm. Pada percobaan satu ini, telur maggot yang digunakan sebanyak 5 gram, maka ketinggian dari media pakan maksimal 2 cm. Letakkan kawat di atasnya untuk peletakan telur, agar telur tidak langsung bersentuhan dengan media pakan yang lembab, karena dapat membuat telur membusuk dan bahkan gagal menetas. Step terakhir ialah taburkan dedak di sekitaran media pakan yang lembab, gunanya agar saat maggot menetas tidak langsung kabur dari wadah.
percobaan kedua, bahan yang digunakan ialah pakan ayam, dedak, dan air. Langkah pertama yang dilakukan ialah memasukkan pakan ayam ke dalam wadah sebanyak kurang lebih 500 gram. Lalu tambahkan air panas sedikit demi sedikit hingga pakan ayam bertekstur sedikit padat dan lembab, tapi tidak terlalu basah. Kemudian, padatkan dan bentuk media pakan menjadi persegi panjang. Karena telur maggot yang digunakan pada percobaan 2 ini sebanyak 3 gram, maka ketinggian media pakan maksimal 1 cm. Lalu taburkan dedak di luar media pakan yang lembab. Kemudian, letakkan kawat di atasnya sebagai tempat peletakan telur. Pada percobaan ketiga, bahan yang digunakan ialah nasi yang sudah diblender, pakan ayam, dan dedak. Langkah pertama yang dilakukan pada percobaan ini yaitu memasukkan pakan ayam ke dalam wadah sebanyak kurang lebih 500 gram. Lalu masukkan nasi yang telah dihaluskan, kemudian campur pakan ayam dengan nasi hingga merata. Kemudian tekan hingga padat dan bentuk media pakan menjadi persegi panjang. Karena telur yang digunakan pada percobaan ini sebanyak 3 gram, maka ketinggian media pakan maksimal 1 cm. Kemudian, taburkan dedak di sekitaran media pakan yang lembab. Letakkan kawat di atas media pakan yang lembab dan letakkan telur di atasnya. Lalu, jangan lupa memberikan label waktu mulai percobaan pada wadah penetasan untuk memantau kondisi perkembangan telur maggot. Kemudian, tutup bagian atas wadah penetasan menggunakan kain ataupun kertas dan berikan sirkulasi udara. Fungsinya agar tidak masuknya hewan predator yang dapat memakan telur maggot. Simpan wadah di tempat yang aman dengan suhu ruangan yang tidak terlalu dingin atau terlalu panas. Berikut merupakan bentuk dari maggot yang berusia 10 hari setelah menetas. Karena ukuran yang masih kecil, pemberian sampah organik pada maggot harus dihaluskan agar maggot lebih mudah untuk memakannya.
Kemudian, saat ukuran maggot sudah lebih besar, pemberian sampah organik pada maggot sudah tidak perlu dihaluskan lagi. Sampah organik dapat diberikan langsung kepada maggot. Maggot pada usia 10 hingga 15 hari akan lebih aktif mengonsumsi makanan dan pertumbuhannya sangat cepat. Dapat dilihat pada hari ke-15, ukuran maggot sudah mulai semakin membesar. Pada usia 15 hingga 20 hari, pertumbuhan maggot mulai melambat. Pada usia ini, mereka bersiap untuk memasuki fase prepupa. Maggot tidak lagi aktif memakan dan mulai mencari tempat yang lebih kering untuk bertransformasi. Pada usia ini, maggot sudah memiliki kandungan nutrisi yang cukup baik, termasuk protein dan lemak yang tinggi, sehingga cocok sebagai pakan alternatif untuk berbagai jenis ternak. Pada usia 21 hingga 30 hari, maggot akan memasuki fase prepupa, di mana mereka berhenti makan selama sekitar 14 hari. Selama periode ini, mereka mengalami perubahan fisik yang signifikan, dari mulai mengembangkan kulit yang lebih keras, warna tubuh maggot yang mulai berubah menjadi coklat, dan akhirnya menghitam. Setelah fase prepupa, maggot akan bertransformasi menjadi pupa dalam waktu singkat. Dan proses ini biasanya berlangsung selama 3 hingga 7 hari sebelum menjadi lalat dewasa. Kemudian, mari kita saksikan perkembangan maggot hingga hari ke-30. Berikut merupakan bentuk akhir dari maggot tiap-tiap kelompok. Selain maggot hidup dapat diberikan langsung sebagai pakan ternak, ada metode lain yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara pengeringan maggot. Proses pengeringan maggot dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara penggongsengan dan menggunakan oven. Maggot kering memiliki banyak keunggulan, salah satunya dapat disimpan pada waktu yang lebih lama tanpa khawatir akan pembusukan.
Sekian video dari kelompok 2 tentang budidaya maggot. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan semoga bermanfaat.